Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Bapak mengucapkan selamat kepada kelas 7 yang sudah resmi diterima di SMPN 3 Jember. Perkenalkan, nama Bapak Fathur Rahman. Bisa dipanggil dengan Bapak Rahman di sekolah. Di SMPN 3 Jember, Pak Rahman mengampu pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Nanti kalau kalian kelas 8 akan bertemu dengan Pak Rahman. Nah, di dalam kesempatan ini yaitu pada masa pengenalan lingkungan sekolah, Pak Rahman diberikan tugas untuk menyampaikan materi tata krama. Untuk lebih jelasnya, Bapak Rahman akan menjelaskan secara singkat karena waktunya sedikit. Simaklah video penjelasan dari Bapak Rahman materi tata krama berikut ini. Pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata artinya aturan, adat, dan norma atau peraturan. Sedangkan krama artinya sopan, santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, dan bahasa yang santun. Jadi, tata krama artinya aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Selanjutnya, pengertian sopan santun. Sopan artinya tertib, menurut aturan, hormat, takzim, dan beradab. Sedangkan santun artinya sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Jadi anak-anakku sekalian, sopan santun adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti yang baik, sesuai dengan tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang tata krama dan sopan santun itu diinteraksikan atau diterapkan kepada siapa saja. Yang pertama, kepada lingkungan keluarga, dan yang kedua, kepada lingkungan masyarakat atau warga, dan yang ketiga, kepada lingkungan sekolah. Tata krama dan sopan santun kepada lingkungan keluarga. Kepada siapa saja di lingkungan keluarga? Yaitu yang pertama, kita harus menghormati, menyayangi, berperilaku lemah lembut, tutur kata yang baik, patuh, membantu, dan mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, meminta izin ketika hendak keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus menghormati, menyayangi, berperilaku lemah lembut, tutur kata yang baik kepada kakak dan adik-adik. Tata krama dan sopan santun kepada lingkungan masyarakat atau warga.
Yang pertama, kita harus menghormati, menyayangi, berperilaku lemah lembut, tutur kata yang baik kepada orang yang lebih tua. Dan yang kedua, juga kita harus menghormati, menyayangi, berperilaku lemah lembut, tutur kata yang baik kepada orang yang lebih kecil dari kita. Anak-anakku sekalian, tata krama dan sopan santun yang terakhir yaitu di lingkungan warga sekolah. Di antaranya, tata krama dalam berinteraksi atau bergaul dengan warga sekolah, yaitu kepada guru, kepada karyawan, kepada teman-teman. Kemudian, tata krama dalam berpakaian di sekolah. Kemudian, tata krama dalam belajar. Berikut penjelasan-penjelasan di bawah ini. Tata krama dalam berinteraksi atau bergaul dengan warga sekolah. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu kepada guru, karyawan, dan teman. Contoh, apabila bertemu dengan guru, karyawan, dan teman, hendaknya kalian mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Yang kedua, berbicara sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Yang ketiga, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Yang keempat, tidak boleh menentang guru. Apapun masalahnya, harus menghormati guru. Yang kelima, yaitu tidak boleh bermusuhan dan berburuk sangka kepada guru, kepada karyawan, dan kepada teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, suka membantu dan menolong kepada siapa? Kepada guru, kepada karyawan, dan kepada teman-teman. Tata krama dalam berpakaian. Sebagai siswa, hendaknya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Di antaranya yaitu dalam berpakaian. Yang pertama, berpakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan harum. Yang ketiga, ketika upacara bendera merah putih yang dilaksanakan setiap hari Senin, anak-anakku sekalian wajib memakai seragam lengkap. Baju dimasukkan, pakai dasi dan topi, memakai sabuk dan sepatu hitam. Anak-anakku sekalian, yang terakhir yaitu tata krama dalam belajar. Apa saja tata krama dalam belajar di sekolah? Yaitu yang pertama, membenahi kelas sebelum guru masuk, menyapu, merapikan, dan menyiapkan perlengkapan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hadir di kelas pada waktunya dan mengetuk pintu ketika masuk kelas saat pembelajaran dimulai. Yang ketiga, tidak ribut dan membuat gaduh saat jam belajar. Yang terakhir, diam, mendengarkan, dan selalu memperhatikan saat guru mengajar.
Alhamdulillah, demikianlah materi tata krama dan sopan santun yang bisa Pak Rahman sampaikan kepada anak-anak khususnya kelas 7 SMPN 3 Jember periode 2021-2022. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Cukup sekian dari Pak Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.